Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini awak cukup melihat sakit-sakit dari awal sampai yang terakhir tadi. Pertama adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau ada Bapak Ibu salah seorang dari keluarga awak nanti yang terdampar di dalam neraka, awak yang ahli surga tindakan bahagia, percaya. Awak memanglah mengamalkan amalan ahli surga, tapi dek kanu ada salah seorang dari keluarga awak yang mampir singgah di dalam neraka, maka keberadaan awak ketika dalam surga itu tidak ada kebahagiaan. Wah, contoh dahulu. Ya, sedang lama-lama berkumpul ada di rumah, galak-galak, bergembira-gembira ada di rumah, lalu malang dan dapat ditulah meledak tabung gas awak di belakang bakar rumah, batabang hambu dari keluar. Alhamdulillah selamat. Cuman aduh, salah seorang dari anggota keluarga awak yang sedang lalok di dalam kamar lupa menyembahnya, lupa mambiinnya. Lah tibu awak di luar baru mahkota kana anak atau cucu dalam kamar. Ka balik ke dalam api lah gadang, akhirnya tabaka. Nah, awak yang selamat ku bahagia apa enggak? Nah, malah awak menyasa. Makanya jangan selamatkan diri awak seorang. Makanya Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Kalau dari orang banyak awak menyelamatkan diri seorang tidak ada masalah. Ikut keluarga awak sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya Ustaz? Pertama dengan harapan, dengan memohon kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami pasangan kami. Nam pasangan awak sebelah rumah atau sebelah suwo atau nan sebelah kidal dan muka atau belakang. Mana pasangan awak bang? Nah sebelah rumah. Sebelah rumah tetangga atau mama pak mamur de la ilaha illallah. Nan pasangan awak nan makin ni bang. Nan sebelah awak la ilaha illallah. Ada payah nak mengaji si kokoha. Allah, jadi awak doakan kepada Allah. Nah, wa zurriyatina, dan anak minantu cucu kami. Nah, melalui anak minantu dan cucu kami yang baik qurrata a'yun, yang menyenangkan hati awak, yang membahagiakan awak. Jadi mana tuanya? Dia formatnya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Coba kita buka surat 13, surat Ar-Rahd ayat 23-20 ampe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannah adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim
surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Itulah keluarga yang sukses. Itulah keluarga yang berhasil, yang disebut dengan qurrata a'yun, yang menyenangkan hati awak. Berkumpul kasadunya di dalam sarugo. Ayahnya masuk sarugo, mandenya masuk sarugo, anaknya masuk sarugo, minantunya masuk sarugo, cucunya masuk sarugo. Kenapa? Karena kesolehan. Ayahnya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantu soleh, cucu soleh. Coba kepada keluarga bapak dan ibu, lain seperti ayat tadi atau indah. Kalau indah, itu yang harus diusahakan. Bagi contoh bapak dan ibu, tahun 80 pak ibu ya, ke rumah hambu bapak dan ibu kilo jarak 100 meter lah dari rumah sebelah rel kereta api Dombil itu. Ketika itu sedang membangun SD Impres. Dulu kan tahun 80 kan banyaklah Impres kau kan dia Nah pertanyaan hambu kepada bapak dan ibu adalah, nanti karajun BCP pemborong yang menang tender tadi, manuri ananadu dalam pikirannya, manuri kapandainya sehingga nyebut nang ketujuhnya, atau manuri gambar yang telah disiapkan oleh pemerintah. Manuri gambar. Beliau mungkin orang apa? Nah, jadi kalau menurut gambar yang telah disediakan oleh pemerintah, kini rupanya dari orang sepeko nyubuek man ketujuhnya, panjang bagai tak sesuai menurut gambar, tinggi bagai indah, kelok bagai tak sesuai, siku bagai tak sesuai, nyubuek man ketujuhnya kece, rancak kata itu. Kira-kira diterima oleh pemerintah pun tak? Indah, sebabnya indah? Indah sesuai juga gambar. Kini bawa ke keluarga awak. Allah sudah turunkan gambar untuk keluarga awak. Awak bangun keluarga awak, sesuai juga gambar nak baca sebentar. Kalau tidak sesuai tidak terima. Bawa awak raun sawananya tujuan ambuan. Tepat yang mana? Cobalah awak ingin keluarga, ingin anakku jadi sarjana, sadunya ingin nyoba karajo, ingin nyoba rumah cek seorang, ingin nyoba auto cek seorang, ingin awak sekali seminggu pergi jalan-jalan around. Itu menurut gambar atau keinginan awak? Baca Allah menerima usaha. Keluarga awak bangun tak berdasarkan gambar. Ambo dah tak bayang dia buat anakku jadi ikut. Dah tentu dia bodoh nampol kok gambar, ambo dah tahu. Kok bisa membaca gambar? Tinggal mengarahkan keluarga awak kepada gambar tersebut supaya bisa awak ke pemborong. Allah yang memborongkan, Allah yang membuat gambar. Hasilnya nanti, biayanya nanti adalah dengan jannahnya Allah, surganya Allah. Jadi awak membangun keluarga awak tidak berdasarkan gambar. Wah, membangun berdasarkan keinginan. Jadi orang sepi tadi membangun agak tujuh dia. Cari tanah pada gambar lah dia pemerintah kuasa yang bisa membangun kuasa yang bisa tertawar lah berapa dia tawar. Alah cocoknya menerima itu ketika membangun nyubuek nak ketujuh dia. Akhirnya nyo serahkan pada pemerintah pembangunan, pemerintah tidak terima. Kau nak sesuai dengan gambar, kau nak sesuai gambar, kami tidak terima. Tidak lagi. Lah, jadi mohon maaf Bapak Ibu jamaah, jadi awak tu banyak menjalankan sesuatu tidak Bapak doman leh. Pada marketnya lah diagih oleh Allah, gambarnya lah diagih oleh Allah, dan ditunjuk oleh cara membacanya dari buya-buya, dari ustaz awak, dari ulama awak. Tapi awak hendak juga mengarah kepada gambar yang dikirim oleh Allah. Itu balik nak ustaz. Kalau ingin Bapak Ibu membangun keluarga awak sesuai menurut gambar, tidak balik lagi. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu jadi orang kaya, tidak perlu jadi pegawai atau jadi pejabat, tidak perlu menjadi bintang film, bintang ikut semacam bagai menjadi orang terkenal lah. Tidak perlu. Baca Ustaz. Dua saja kata Allah. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum bis solihin.
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Nah, kan tak perlu sekolah tinggi-tinggi itu doang. Kan tak perlu jadi orang kaya itu doang. Kan tak perlu jadi pejabat itu doang. Kan tak perlu jadi orang terkenal itu doang. Awak satu keluarga awak alhamdulillah muslim baru. Cuma kini kalau ingin menjadikan keluarga soleh, makanya naikkan statusnya dari muslim menjadi mukmin. Jadi kalau ingin jadi orang soleh beriman, wallazina amanu baru wa amilus sholihat, baru Allah katakan lanudkhilannahum fis sholihin. Sungguh kata Allah kami masukkan dia dalam grupnya, kelompoknya orang-orang soleh. Jadi tidak sama dong Islam dengan iman sahunda. Rukunnya saja berbeda. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Sama tak bunyinya antara 5 dengan 6? Tidak. Pertama kalau rukun Islam syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau rukun iman, iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, nabi, hari akhirat, dan kadar baik dan kadar buruk. Tidak sama dah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, antara amanna dengan aslamna berbeda. Amanna kami beriman, aslamna kami Islam. Makanya antara Islam dengan iman tidak sama. Ayo mari kita buka surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, nampak apa itu antara amanna dengan aslamna beda. Jadi orang Arab Badui itu Islam, cuman yang mengecekkan Nabi amanna, kami telah beriman. Dijawab oleh Allah kan Nabi awakul kecian ke orang tu Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kamu boleh berkata kami telah Islam. Bab itu yang jadi orang Islam mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La Islam tu mah. Jadi bapak tidak boleh mengatakan amanah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Tanda iman masuk ke dalam hati itu yang sedang kita bicarakan sekian kali pertemuan sebelumnya. Yang pertama, iman yanglah masuk ke dalam hati orangnya qaimah, jujur. Kini mencari orang jujur kenapa Pak Mamur? Pak Musidin, kama gini mencari orang jujur, kama rencak mencari orang jujur, kama gini loh. Nak mudah. Nah itu makanya memang susah. Kalau untuk berduduk banyak berjamaah itu aman. Biasa saja orang berduduk. Mencari orang jujur susah. Nah, nak mereka itu dia meninggal seketik-seketik. Tadi juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-laili, yaitu mereka selalu membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah setiap malam. Dari para orang keluarga awak yang selalu rajin baca Al-Quran setiap malam, sehingga awak ingin menjadikan keluarga awak keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, wahum yasjudun, mereka sujud, artinya sholat
Sholat malam, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tanda orang beriman, iman masuk ke dalam hati itu. Pertama orangnya jujur. Allah sampaikan dulu. Bama kau bisa jujur, karena beda. Kalau awak orang Islam, Tuhan awak Allah. Kalau orang beriman, inyu merasakan Tuhannya Allah tadi bahasa mujinya, dan inyu merasakan Tuhan tadi melihat kepada inyu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada, dan Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua, tandanya beriman kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Orang Islam kitabnya Al-Qur'an, orang beriman kitabnya Al-Qur'an membaca. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Di iman masuk ke dalam hatilah, makanya selalu membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, wahum yasjudun, mereka sholat malam. Inti sholat malam adalah lailan tawila, malam yang panjang. Artinya adalah lamu sholatnya, lamu tagak, lamu sujud. Lamu tagak tulul kunut, artinya panjang ayat dan dibaca. Maknanya adalah harus banyak hafalan. Lamu sujud adalah awak memohon kepada Allah. Sebab Nabi bersabda yang artinya sedekat-dekat hamba dengan Khaliknya, dengan Tuhannya adalah ketika dalam sujud. Maka dari itu kata Nabi, fa'aksir doa, maka perbanyaklah doa. Di lamu sujudnya, lamu tagaknya. Coba buka surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kira-kira Bapak Ibu malam hari keluarga awak bagaimana? Kalau malam hari di untuk hari habiskan waktunya untuk lalok kah, untuk nonton bola kah, untuk HP kah, untuk nonton TV, atau untuk menyiapkan galian itu visual. Kalau orang soleh orang beribadah, habiskan waktu malamnya untuk Tuhannya. Tengok dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 Allah jelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kenapa Bapak Ibu tuh? Seketiknya lalu malam tunya waktunya habis untuk Tuhannya. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu lamu taga, lamu sujud. Lamu taga panjang ayat yang dibaca, maknanya harus banyak hafalan. Nah kini Bapak Ibu bertambah kajian seketik untuk diamalkan lain namun dah. Lain dah. Kau nak mau pulang lah. Nah kini Bapak Ibu tidak usah mencari rakaat yang ideal untuk sholat malam. Tidak usah dulu. Awak anggap saja awak pemula pada hari ini untuk sholat malam. Tidak usah cari rakaat yang paling ideal. Paling ideal itu umpamanya sholat Nabi itu kan sebalik rakaat atau 3 balik rakaat dengan iftitahnya kan begitu. Nah kini awak ambil yang paling rendah barang, paling minim barang. 3 rakaat bukan 2. 3 rakaat. 2 untuk tahajud, 1 untuk witir. Ya, ngulang dah ya. 2 untuk tahajud, 1 untuk witir. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ambo berikan satu pelajaran untuk awak. Pak acaranya awak anggap awak pemula kini. Yang 3 tadi 2 untuk tahajud, 1 untuk witir. Yang witir kita ambil yang simpel saja. Setelah membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Ya, sama Al-Fatihah tambah surat Al-Ikhlas. Surat Ikhlas ni tahu enggak kau? Atuh. Ya, kau dulu nama surat lain kau. Qul huwallahu ahad. Lah selesai. Cek baru. Yang selanjutnya adalah tinggal tahajud. Tahajud pada tadi? 2. Kita ambil rakaat yang kedua dulu.
Rangkaian yang kedua, yang pertama dulu. Yang kedua itu sesudah membaca Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan salah satu dari surah-surah pendek tadi atau ayat pendek tadi. Apakah Al-Kautsar, Wal Asri, Iza Ja'a Nasrullah, Tabat Yada, terserahlah. Qul a'udzu birabbin nas bagian masalah. Itu untuk rakaat yang keduanya. Nah, yang jadi masalah bayawa adalah rakaat yang pertama. Cuman syaratnya coba Bapak Ibu, mau malam jalan syaratnya? Mau bertekad awak, punya azam awak menghafal 1 ayat per hari. Itu kuncinya. Awak hafal Al-Quran kau saja dari Alif Lam Mim ayat 1 hari, itu tekad awak. Nah, caranya Pak, hari kau apa saja Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kau malam awak salat Allahu Akbar waladhdallin amin, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, rukuk, sujud, naik rakaat kedua Al-Fatihah, baca salah satu surah pendek, kemudian rukuk, sujud, salam 1 rakaat. Baru tahajud, lalu dilanjutkan dengan tutup dengan witir 1 rakaat, Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Selesai? Alam. Nah, sekarang besoknya kita tambah hafalan kita, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Beko malam awal salat Allahu Akbar waladhdallin amin, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu Akbar, rukuk sujud, sambung rakaat yang kedua, kemudian rukuk sujud, salam, tutup dengan witir. Pertanyaan, mana panjang solat awak nan kini jonan kepatang? Panjang nan kini. Hari ketiga kita menghafal allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Biko malam awak salat Allahu Akbar waladhdallin amin, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar, rukuk, sujud, tambah rakaat yang kedua, salam, tutup dengan witir. Mana panjang solat awak kini daripada solat sebelumnya? Insya Allah. Seterusnya begitu. Nah, tinggal ada awalnya tuh. Pertama hafalan awak indah hilang, kan wa ulang dari Alif Lam Mim tadi. Yang kedua hafalan awak bertambah, tekad awak saya 1 hari. Kalau lo panjang memang Ustaz, sampai di mata lo dewa taga. Kan itu yang tulul kunut, lama berdiri. Ala menggigi bego, apalan awak sampai saparo juz atau setengah juz atau sajuz, baru awak potong sampai di sini. Masih ada tambahan apalan awak 1 hari tadi, pindahan kepada rakaat yang kedua. Lah rasubannya lu hafalan awak di rakaat yang kedua, lah sudah kalau lu tagak lidu, pangkeh sampai di sini, rukuk sampai di sini, sambungan hafalan awak, baru awak tambah salat malam awak 2 rakaat lagi, 3 dan 4. Insyaallah mudah-mudahan dengan mako Nabi melaksanakan salat malam 1 rakaat, lah tamat Al-Baqarah 286 ayat belum rukuk. Tambah surat An-Nisa 176 ayat belum rukuk, tambah surat Ali Imran 200 ayat baru rukuk. 5 juz 5 halaman. Terkahar. Talak. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Bukan tidak bisa, cuma awak yang tidak mau. Akhirnya awak tinggal hafalan nomor juz 1. Awak apa beko salat malam selanjutnya dengan juz 2. Lama tinggal juz 1 beko ulang hilang macam mana kena. Jadi apa hilang? Makanya rutinkan terus insyaallah. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga wahum yasjudun, artinya salat malam. Dan yang keempat adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi ciri-ciri orang bersoleh itu adalah yang keempat, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah, baik
Iya. Iya. Beriman kepada hari akhir ghaib. Iya. Iya, itulah kata orang-orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Allah adalah ghaib, hari akhirat adalah ghaib. Namun ini pasti ada contoh. Bapak Ibu, iko di dindingku ada kontak. Contoh di situ lana. Di atas ada lampu, di samping ada kipe, di siko di cek lain ada suara speaker. Nah, sekarang Bapak Ibu, di antara kontak dengan lampu, dengan kipe, dengan speaker ada apa? Ada kabel. Kabel kontak apa namanya, Pak? Melalukan arus. Arus bisa dilihat enggak? Tidak. Tandunya harus masuk tandunya. Tiba di lampu ini, tiba di kipe, tiba di speaker babu nih. Kini takkan kontak tadi onnya, lampu ndak ini, kipe ndak baputa, suara ndak babuni. Tu tandu harus ndak adu atau bola lampu rusak, atau kipe rusak, atau speaker rusak. Mana ya, Pak? Bisa keduanya. Dina di rumah awak nama nang kana eko, harusnya nang kana atau bola rusak. Jangan lo kamu piye apa tanyo nan di rumah awak mah konda ado ibu bola nak konda paputa kipe itu mah konda keluar suaranya harusnya ndak ado atau barangan rusak. Jadi bisa dilihat bahasa ndak bisa dilihat dulu tandanya orang beriman kepada Allah karena nyobain, tandanya orang beriman kepada hari akhirat nyobain bisa dicari. Nah seperti tadi, kok tiba di suara nyoba bunyi, kok tiba di lampu nyoba, kok tiba di kipeh nyoba putar. Surah 9, surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lebar orang dalam keluarga Bapak Ibu yang pemakmur rumah ibadah, kok pemakmur lapor, tak perlu bertanya lapor rami tawi, minimarket rami tarif. SPBU rami tarif tidak perlu pertanyaan. Dia kalau laporan tidak ada kalau dia pertanyaan. Jadi orang yang beriman tandunya beriman kepada Allah, tandunya beriman kepada hari akhir kan goib keduanya tu. Buktinya ini lampunya di siko, babuta kipehnya di siko, babuni suaranya di siko. Kalau tidak ada, ditakan dewa onnya tidak. Di lampu ndak ini pada kabel lain, ditakan on dewa kipe ndak ini pada talinya lain, ditakan lo dewa miknya ndak ada keluar suaranya pada talinya lain. Itulah jawaban Allah surah Al-Baqarah surah 6 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Bukti tidak ada. Ditakan ke bola ndak ini, ditakan ke kipe ndak bakuta, ditakan ke mik ndak keluar suaranya tu. Ndak ada celah kosong tu mah. Ndak ada harus dalam tu do. Rancakna lah kabelnya, rancak mana lah kipe, rancak mana lah bolanya, rancak mana lah speakernya. Kalau ndak masuk harus ndak bunyi gitu do. Nah,
Ya 60 dicari ayat itu lah perhatian Allah ngecek aduh nak isi itu kosong. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman kata Allah. Sedangkan syarat menjadi orang soleh adalah walladzina amanu. Baru nampak wa amilus sholihat, baru nampak buktinya. Kalau ada iman, ada bukti. Nah, yang kalimu adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kajiwa minggu kemarin. Dan bakaraju mengerajukan yang perintah yang ma'ruf dengan yang menyuruh orang berbuat ma'ruf yang munkar adalah pekerjaan orang-orang beriman. Kalau ada yang menyuruh orang berbuat yang munkar, mencegah orang yang ma'ruf, itu pekerjaannya orang Islam yang munafik. Coba kita lihat lagi untuk menyegarkan ingatan awak, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah tanda orang beriman, bapak dan ibu. Pertama, sesama orang mukmin tolong menolong. Yang kedua, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang pula menghadapi rahmat dari Allah. Jadi Nabi, tidak seorang pun di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Wala ana, dan tidak juga saya, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, sebaliknya ikut orang Islam yang beriman. Sebaliknya orang Islam yang munafik, ayat 67 surat yang sama. Jadi kalau orang munafik adalah orang Islam yang munafik, aku kerajunya surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan kiri, tangannya kiri. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Kan kebalikan dari nan tadi. Islam juga make. Tapi yang munafiknya, jadi karajunya menyuruh orang berbuat yang munkar, mencegah orang berbuat yang ma'ruf, orang kesuruh dilarangnya, orang pergi majlis taklim dilarangnya. Nah, tapi dilapornya yang sedar kata ampuh, kata kuat, kata remi. Jadi acara-acara yang menjauhkan orang dari agama, itu orang Islam yang munafik itu. Kalau apa-apa ibu-ibu para lek bagi mau diundang nan ka membawa anak muda mabuk, nan ka membawa anak gadis tagak terpentas joget-joget, itu kerja orang munafik. Dan kan belum ada cari salah kerja orang dari sudah tu nanti dari kerja pemamun manggalan bawa. Cari salah akibat dari perbuatan itu kerja orang jadi mematuhi agama atau melanggar agama atau kerja orang munafik itu.
Masa garoba di kampung mah. Ndak seorang dosa garoba. Ndak bisa dihitung. Nah, nan terakhir indah jadi wa uraikan kini tapi wa balik ka surat 3 surat Ali Imran ayat 103 balik syarat sampai balik. Jadi tetap 5 juga baru kaji awak tapi lah sudah diringkas. Nah, surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 103 balik syarat sampai balik tentang ciri-ciri orang soleh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab, dan di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Ganan cek tadi itu nan apa lero wa yusari'una fil khair. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bicarakan. Mereka bersegera untuk mengerjakan berbagai macam kebajikan. Di 1-5 sudah. Pertama jujur, yang kedua membaca Al-Quran semalam hari, yang ketiga sholat malam, sholat tahajud, dan yang keempat adalah memakmurkan ibadah. Salah satu contohnya iman kepada Allah dan hari akhir, dan yang kelima menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Kalau berlawanan itu kita bukan orang beriman tapi adalah orang munafik. Nah, yang keenam wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, mereka itulah yang termasuk golongan orang-orang soleh. Nah, karena waktu masuk Allah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak pasamondanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.